Halo Tribuners, kembali bersama saya Daniel Damanik pada program Adikarya Parlemen. Seperti yang Anda saksikan di layar, bahwa saat ini saya sedang berada dan bersama dengan Bapak Ahdar Sudrajat sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari fraksi Demokrat ya Pak ya? Betul. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah baik-baik. Baik ya Pak ya, tetap semangat dalam menjalankan ibadah puasa yang beberapa hari lagi kita jalani Pak ya. Oke, baik. Pak Ahdar ini sebagai wakil ketua fraksi Demokrat DPRD Jawa Barat dan juga sebagai apa nih Pak? Sebagai ketua ya? Ketua BP Perda. Ya, Bapak Perda, pembentukan peraturan daerah Provinsi Jawa Barat ya Pak ya? Oke, ini tentang Perda nih Pak ya? Pastinya banyak yang hal-hal yang menarik yang bisa dibahas tentang itu. Nah, Pak, periode 2019-2024 ya, seperti apa Pak pencapaian-pencapaian yang sudah berhasil dilampaui dan PR-PR apa nih yang masih yang harus diselesaikan Pak? Baik, terima kasih. Saya Haji Ahdar Sudrajat, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Partai Demokrat. Saat di posisi di Dewan, saya itu yang pertama sebagai anggota Komisi 4. Anggota Komisi 4 yang membidangi infrastruktur pembangunan, pengairan, permukiman, dan juga LH, lingkungan hidup. Lingkungan hidup. Yang bermitra kerja dengan dinas terkait. Kemudian yang ketiga, saya itu sebagai ketua BP Perda DPRD Provinsi Jawa Barat yang memproses tentang Perda seprovinsi. Ada dua sistem pemrosesan. Yang pertama, kita proses Perda yang berasal usul dari gubernur. Baik. Yang melalui dinas pengusul kepada gubernur, kemudian gubernur kepada biro hukum, baru gubernur mengusulkan kepada DPRD. Ya, berkaitan dengan Undang-Undang 23 2014 bahwa Perda dibahas oleh DPRD bersama gubernur. Itu istimewa. Yang kedua, ada hak Perda yang namanya hak prakarsa. Hak prakarsa. Prakarsa inisiatif DPRD. Yang diusulkan daripada komisi-komisi, praksi-praksi, dan juga tokoh masyarakat. Diusulkan kepada ketua pimpinan DPRD, kemudian diserahkan pembahasannya oleh Bapak Perda. Kami memproses seolah-olah dapurnya itu di Perda. Pembahasan hak prakarsa. Baru saja kami tetapkan dari 5 hak prakarsa DPRD, usul prakarsa menjadi prakarsa DPRD. Yaitu tadi baru menetapkan satu usul pedoman perlindungan konsumen, kedua pedoman disabilitas, dan IPTEK. Itu baru tetapan dari usul prakarsa menjadi prakarsa DPRD. Kemudian sejak 2019 sampai 2020 sudah 56 perda yang terbahas. Terbahas tentu melalui mekanisme. Ada istilahnya pembentukan peraturan Propemperda. Ada dua sistem. Di awal yaitu pembentukan Propemperda. Setelah itu perubahan Propemperda. Jadi setahun 2 kali. Dari 56 yang telah dapat kita selesaikan, yaitu sekitar 38 raperda, dari 57 raperda. Ini selama satu periode Pak ya? Satu periode. Satu periode 57. 57 raperda. 37 antaranya setelah diperdakan, baru diundangkan. Masih dalam berproses 8 itu masih proses pansus, dan 5 di bawah Mendagri, 3 kami kembalikan. Nah, yang dikembalikan itu berarti tidak memenuhi persyaratan, sebagaimana Undang-Undang 11 tahun 2012 tentang NA, naskah akademik dan draft perda. Yang perda yang syarat. Nah, setelah ada proses, tentunya kita proses oleh Bapperda, sebab untuk proses di Bapperda pembahasan tingkat 1. Gerbang masuknya ranperda itu di Bapperda.
Setelah kita loloskan dari Perda, itu masuk tahap kedua, itu proses pembahasan di Pansus. Nah, pembahasan ada dua sistem pembahasan. Raperda dapat dibahas oleh di Pansus, dapat dibahas oleh akar yang membidangi, yaitu PP Perda. Ya. Dan juga komisi-komisi pun dapat membahas Perda tentu sebagaimana keputusan Banmus. Oke. Bantu Badan Musyawarah. Ya. Yang tentang rapat-rapat. Ya. Baik. Itu. Pak Dewan, ada tadi yang 5 yang dikembalikan, ya. 3. Tiga yang dikembalikan. Artinya ada hal-hal yang tidak layak mungkin Pak ya, tidak bisa disetujui. Nah seperti mungkin masyarakat awam penasaran nih Pak, ataupun mungkin aktivis-aktivis. Kira-kira apa sih Pak membuat peraturan-peraturan itu yang mungkin tidak layak itu? Poin-poin apa sebenarnya yang buat itu tidak layak? Jadi gini, setelah kami proses, Perda usul gubernur. Tentunya yang mekanisme metodenya untangan surat Menteri Hukum. Oke. Nah kemudian masuk ke BP Perda, tentu kita teliti. Tadi saya katakan, Undang-Undang 11 2012, pasal 2 mengatakan bahwa usul Raperda, Ranperda harus melengkapi naskah akademik dan draft yang Perda. Baik. Dan dari para pengusul. Nah dari situ kami mengundang seluruh dinas pengusul untuk menjelaskan. Nah kemudian ada diantaranya perlu melengkapi persyaratan. Itu kami kembalikan ke Biro Hukum untuk dilengkapi syarat-syarat berikutnya. Nah tapi tidak kaku di situ. Setelah dinas pengusul melengkapi syaratnya melalui Biro Hukum, diserahkan kembali ke Biro kami yang memproses, tentunya pada saat perubahan program Perda di akhir tahun. Oke, baik. Berarti ada prioritas juga Pak ya. Ada yang diprioritaskan. Nah, baik Pak. Ada dari 9 rancangan Perda nih Pak ya. 9 rancangan Perda yang diajukan untuk di tahun ini. Nah, sebenarnya apa Pak yang menjadi prioritas yang akan direalisasikan untuk di tahun ini Pak? 9 usul gubernur Pak ya. Ya. Untuk program Perda 2 dan 4. Yaitu 6 raperda yang kami tetapkan dalam program Perda. Yaitu raperda tentang pertanian organik, raperda LPJ Gubernur, dan Ranwal, raperda Ranwal, pembahasan awal tahun 2025-2045. Ya. Itu semuanya. Ya, 3 yang kembalikan 3 itu tentang raperda penyerahan BUMD, termasuk masalah Kertajati dan PT Agrowisata. Itu yang kami kembalikan karena tidak memenuhi persyaratan. Oke. Nah, di antaranya settlement plan itu belum lengkap. Nah, yang kedua bahwa master plan itu tidak ada. Nah, itu acuan membangun kan itu Pak. Kalau itu tidak memenuhi persyaratan tersebut mungkin kami akan persilahkan pada pengusul untuk dilengkapi dulu persyaratannya. Insya Allah setelah syaratnya kami dapat proses di Perda, kemudian terlanjuti ke ada proses pengusahaan selanjutnya. Oke, baik. Tapi akan tetap operasional, akan tetap berjalan Pak ya? Tetap berjalan. Untuk BJB dan sebagainya? Tetap berjalan, hanya untuk penyertaan modal kita lengkapi dulu dengan persyaratan-persyaratan yang diperlukan itu. Baik. Nah, yang masih tentang peraturan daerah nih Pak, ya tentang pembentukan peraturan daerah ini mengenai rencana awal tadi Pak ya, RPJPD itu yang untuk 2025 dan sampai 2045 ya Pak ya. Untuk pembahasannya di tahap apa nih Pak saat ini, untuk saat ini? Ini Mbak, sekarang ini kita masih pembahasan di Ranwal. Ya. Sebab kenapa Ranwal? Kemarin pun kami ke Bappenas, sebab RJPN itu belum selesai. Ya. Berarti undang-undang RJPN masih dalam proses di Bappenas. Tapi Permendagri nomor 1 2024 itu dapat kita pedoman penyusunan. Ya. Jadi pemerintah provinsi dapat menyusun tentang Ranwal. Nah, kemudian ditindak lanjuti dengan setelah RPJM selesai diundang kita menyesuaikan itu. Kita ada revisi. Tapi kalau tersahkan tadi berdasarkan awal dapat disahkan oleh DPRD.
Namun setelah RJPN selesai undang-undang yang terrevisi, Pak. Tetapi acuannya Permendagri 1/2024 tentang penyusunan pedoman Ranwal 225-2245. Itu, Pak. Oke, baik. Kita tadi sudah membahas tentang rencana peraturan daerah, Pak ya. Ya. Untuk rencana peraturan daerah. Nah, saat ini saya mau membahas nih tentang tugas-tugas di Komisi 4 nih, Pak ya. DPRD Provinsi Jawa Barat. Nah, beberapa bulan yang lalu Bapak sempat membahas terkait dengan terminal tipe B yang di Cikarang, Pak. Nah, seperti apa, Pak? Seberapa urgensinya terminal ini harus dilakukan pembenahan dan pembangunannya? Seperti apa, Pak? Memang kalau kita melihat secara dekat ya, itu terminal tipe B yang terletak di Cikarang, Bekasi, Kabupaten, itu perlu di penyesuaian. Kenapa? Sebab di anggaran 23 itu ternyata nol. Waktu masa COVID ya. Kita hanya dari anggaran 50 juta untuk apa kan? Itu berjalan. Kemudian di 23, anggaran 22 itu 23 ditingkatkan menjadi 14 miliar. Itu untuk pembuatan tahap gedung. Peraturan itu pun hanya dilakukan 13 miliar. Itu kan belum terselesaikan. Kemudian di 224 ini anggarkan kembali untuk 25 miliar yang dapat dilakukan tuh 23. Itu pun dalam proses pentenderan untuk 224. Terus kami juga telah berkonsultasi dengan Dishub karena kami serasa untuk terminal tipe B sekarang segera diselesaikan. Bahkan kalau kami lihat secara ini itu sekiranya perlu pengembangan, Pak. Perlu pengembangan berarti untuk parkir kendaraan, itu sangat tidak memadai. Oke, artinya ini termasuk salah satu terminal yang cukup aktif, Pak ya? Cukup aktif. Yang bisa menampung antar kota, antar provinsi maupun angkutan desa mungkin, Pak? Angkutan desa. Di situ ya terutama angkutan antar kota ya. Kota Bekasi, Karawang, Kota Bekasi, melalui situ. Kemudian antar provinsi, itu di situ juga. Itu terminal tipe B cukup bagus potensinya. Dan letak cukup strategis. Hanya kita yang sedikit kita menghimbau di pemerintah daerah ini segera ditambahkan perluasannya. Itu berarti kalau ini tetap stuck ada di situ. Jadi untuk sementara bila mana ada bis yang menginap dan sebagainya, yang parkir itu serasa masih sangat mepet-mepet gitu ya. Itu ada pun sekarang dibangun hanya untuk gedung. Untuk lahannya serasa kemarin saya ke sana itu masih ya untuk parkir serasa belum layak lah. Belum layak, masih perlu pengembangan lahan. Dan juga kami konsultasi dengan Pak Dishub untuk pengembangan, kita akan sesuaikan dengan keuangan daerah. Itu Pak, emang ada rencana di pengembangan, tapi soal keuangan daerah dulu. Tapi tetap ya untuk mempermudah akses dan bisa berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Di Kabupaten Bekasi. Bekasi ya dan sekitarnya, Pak. Tapi sekarang potensi cukup bagus, hanya gimana ya? Jadi kurang menampung lah. Di karena kendaraan masuk, akhirnya kita lanjut. Jadi macam angkutan kota tidak signifikan, Pak, di situ. Karena keterbatasan lahan menurut pemikiran saya. Itu perlu kembangkan. Baik, Pak, di periode 2019-2024 ini, Pak, khususnya mungkin secara umum di Jawa Barat dan terkhusus di Kabupaten Bekasi, Pak ya. Sebenarnya dari Komisi 4 apa nih, Pak, PR yang mungkin di akhir-akhir periode ini yang harus segera dilaksanakan dan diselesaikan? Ya, baik, Pak ya. Kalau di Bekasi saya melihat ini penyelesaian sampah yang tidak pernah terselesaikan. Sampah, limbah ya, terutama di Kali Ciherang itu ya. Itu banyak di situ masih limbah pabrik mengalir ke sungai. Itu kita menyampaikan pemerintah belum pernah selesaikan apa? Akhirnya berdampak di hilir tanah masyarakat, baik juga tempat-tempat kadang-kadang tersier lah. Itu
airnya sudah layak pakai. Bahkan menguning sampai merah. Menguning sampai merah, Pak. Iya, sampai merah itu air kan. Itu tidak pakai. Itu penanganan limbah itu belum terselesaikan. Nah, kami membawa segera pemerintah daerah ngambil langkah itu. Setidak-tidaknya pemerintah daerah mengundang, memanggil bagi perusahaan yang menggunakan limbah ke sungai. Itu bahkan pemerintah daerah seharusnya memberikan saran pada pengusaha, dibuatkanlah air pembuangan limbah. Jadi tidak masuk langsung dari limbah pabrik langsung ke sungai. Akhirnya bisa dengan kata lain sebenarnya itu bisa pertanian tidak berpotensi, Pak. Itu karena saya melihat kalau saya ke daerah itu padi tumbuh bagus subur, mati. Istilah melepas merah daun itu. Ya setelah kita cabut itu ternyata akarnya busuk. Akarnya busuk ya? Busuk. Ternyata hanya permukaannya aja yang bagus. Permukaan bagus. Itu pun akhirnya menguning merah. Itu setelah kita bersama-sama tim, maksudnya itu dari dampak air limbah perusahaan. Itu saya itu berbenahi. Kalau untuk terkait dengan jalan seperti apa, Pak? Kondisi jalan di sana secara keseluruhan, dan adakah wilayah-wilayah yang menjadi perhatian dari Dewan? Banyak, Pak. Banyak, terutama jalan-jalan kabupaten, kota. Kabupaten itu perlu dibenahi. Terutama kalau melihat jalan ke arah Bojomanggu. Memang di ujung selatan, tapi butuh perhatian. Banyak, terutama juga jalan provinsi. Jalan provinsi Bekasi itu dari Cikarang sampai Cibarusa. Yang baru kita ini kan 2 jalur, melalui jeep sampai ke Sukadami sana. Melalui Serang baru, sampai Cibarusa itu perlu berbenahi dan terapkan 2 jalur seperti di Cikarang Selatan. Itu dalam provinsi. Dan juga masih banyak rambu-rambu lalu lintas. Seperti terkena lampu merah stopan. Itu belum ada. Belum ada. Adapun tidak signifikan lah. Itu serasa dari Dinas Perhubungan Provinsi segera untuk menyiapkan melengkapi itu. Untuk rambu-rambu lalu lintas. Itu, Pak. Dan juga saya yang jadi PR untuk saya telah mengusulkan tentang jalan provinsi. Bahwa jalan provinsi kita yang Kota Bekasi dari PKM Pondok Gede itu kan sudah dikelola oleh DKI. Terutama jalan Jatiwaringin. Itu perbaikan oleh DKI. Nah, jadi di sini saya mengusulkan pada pemerintah daerah, tentu Pak Menteri Perhubungan, bahwa jalan ruas, jalan Cibitung, Pasar Induk sampai ke Pasar Induk Cilengsi Bogor. Sebab satu syarat untuk peningkatan jalan desa menjadi jalan provinsi harus menghubungkan kota yang satu dengan kota yang lain, dalam arti kabupaten lain. Di situ sangat layak kalau jalan desa sekarang membentang dari Pasar Induk Cibitung, Kabupaten Bekasi, sampai ke Pasar Induk Cilengsi, Kabupaten Bogor, yang melewati Pasar Setu, Pasar Pakserang. Itu sangat layak. Itu proses itu 1 tahun, Pak, usulkan ya, belum ada realisasi. Nah, ini serasa ya pemerintah provinsi segeralah untuk mengusulkan kepada pusat untuk ditingkatkan dari jalan status jalan desa kabupaten menjadi jalan provinsi. Sehingga harus ekonomi akan bertambah, Pak. Terutama menghubungkan pedagang-pedagang yang ada di Induk Cibitung ke Induk Cilengsi, Pasar Setu dan Pasar Serang. Itu ekonomi yang sangat hidup. Sangat hidup ya. Dan juga situ udah perguruan, ada STTD, pendidikan. Dan itu berapa SMA di sisi jalan itu. Itulah harapan saya itu PR ke depan itu harus segera terselesaikan lah. Peningkatan. Baik, Pak. Secara umum ya, Pak ya, infrastruktur khususnya jalan di Provinsi Jawa Barat ini. Nah, terkhusus lagi menjelang arus mudik nih, Pak ya. Apa nih mungkin yang bisa Bapak sampaikan kepada masyarakat yang mungkin beberapa waktu ini beberapa kota dan kabupaten yang ada di Jawa Barat mulai mendata nih, Pak, jalan-jalan yang masih jelek dan sebagainya. Nah, apa nih yang bisa Bapak sampaikan kepada masyarakat yang nanti akan melalui jalur-jalur khusus di momentum mudik Lebaran ini, Pak?
Ya mungkin juga kita terutama pada petugas ya, Ya. dinas perhubungan ya. Lebih peka lagi untuk menangani arus mudik. Ya. Ya tentu bersarang kepolisian juga kan. Bagaimana menahan arus mudik bagi saudara-saudara kita akan berminat mudik. Yang kedua juga untuk arus mudik ya kita udah dibantu Pak. Ada jalan tol, ada BMJ, itu udah membantu. Jadi serasa untuk arus mudik terutama dari saudara-saudara ke Jawa Tengah, Jawa Timur, serasa untuk jalan serasa sudah cukup bagus Pak lah. Adapun jalur-jalur pedesaan serasa itu perlu perbaiki, tapi itu batas kewajaran Pak. Itu kalau urus untuk mudik itu cukup bagus, hanya tinggal bagaimana penetapan, penertiban, pelayanan, dan maka para saudara kita yang akan melakukan pulang mudik. Itu Pak. Oke. Dan itu juga para masyarakat ya harus berhati-hati. Terutama juga jangan sampai macet tol, berparkir di sisi jalan tol. Itu syarat tidak seperti itu. Sehingga akhirnya pertama macet. Pengalaman tahun lalu, macet Pak ya. Kemudian para pemudik gelar tikar sisi jalan. Makan-makan di situ. Ya tambah macet Pak. Itu jangan terjadi lagi lah. Oke. Depannya terjadi lah. Pesan-pesan ya kepada masyarakat ya. Nah, apa nih Pak yang terakhir nih Pak ya sebagai penutup bincang-bincang kita kali ini, masih kepada masyarakat dan mungkin kepada pemerintah Pak, pemerintah Jawa Barat, apa yang menjadi pesan-pesan terkait dengan masih adanya PR-PR yang menjadi sorotan dari DPRD provinsi kepada pemerintah provinsi Jawa Barat? Silakan Pak. Khusus Pak ya pada pemerintah provinsi baik kabupaten kota, serasa ini harus dijaga jangan sampai harga melonjak. Baik. Harus stabil. Pangan, stabilitas ya. Stabilitas dan menghadapi sebab sekarang kita sudah melihat di pasar-pasar gejolak naiknya harga cabai, harga bawang, harga telur. Itu serasa ini harus bisa diantisipasi. Justru dalam pelayanan di ini kita bagaimana untuk meningkatkan produktivitas pelayanan warga, masyarakat. Itu terutama kestabilan harga. Harap ya pemerintah turunlah. Bagaimana turun pasar-pasar tradisional, itu pertama mati. Itu cuma saya tidak bisa menyebut harga ya Pak. Sekarang sudah naik Pak. Sudah naik harga telur, harga cabai, bawang, ya. Harga beras, terutama beras sampai 20.000 per liter. Itu kan sudah cukup tinggi. Itu kita kan swasembada kan. Kita banyak hasil panen. Itu lebih ya Jawa Barat ya. Itu merumbung padi ada di Karawang, ada di Subang kan Pak. Itu masa beras sampai 20.000. Itu saya perlu adanya penurunan lah. Ya pesan saya ya harus pemerintah proaktif lah. Dalam rangka menangani harga-harga pasar demi kebutuhan masyarakat dalam rangka menyongsong hari raya ini. Sehingga rakyat kita dapat menikmati tentang kenyamanan dan dapat menikmati tentang berakhirnya kita rangka melaksanakan ibadah puasa bulan Ramadan. Oke, baik. Terima kasih Pak Dar untuk paparan-paparan yang setelah disampaikan tadi Pak. Tetap sehat dan tetap semangat Pak. Amin. Baik. Demikian Tribuners, program Adikarya Parlemen bersama dengan Pak Hadar Sudrajat, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Fraksi Partai Demokrat. Demikian, saya Daniel Lamanik. Sampai jumpa pada program Adikarya Parlemen selanjutnya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.